Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Maswendra. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, jurusan bimbingan konseling di Universitas Patimura Ambon. Dengan nomor induk mahasiswa 2022 491008. Hari ini Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan penilaian uji kinerja praktik layanan konseling individual dengan pendekatan behavior menggunakan teknik assertive training. Untuk mengatasi siswa terisolir di unit kerja saya SMK Negeri 3 Bandar Lampung. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mei. Silakan duduk. Apa kabar, Mei? Baik ya. Tadi pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia gurunya Bu Ripani ya? Bu Ripani bukan? Ya, Bu Ripani. Gimana bahasa Indonesia? Senang dengan pelajaran bahasa Indonesia? Hah? Gimana? Oh, Bu Puput, bukan Bu Ripani. Gimana Bu Puput? Cara ngajarnya enak kah? Pelajarannya enak ya? Bu Puput, sekarang materinya apa? Bahasa Indonesia? Tentang buat puisi kah? Buat pantun kah? Apa itu? Masih tahap apa? Buat puisi gitu ya. Baik, nah. Mei, sebelumnya terima kasih sudah datang ke ruangan Bapak, ruangan bimbingan konseling. Hari ini kita akan melaksanakan konseling individu. Tahu apa konseling individu itu? Nah, konseling individu itu di mana Bapak membantu dalam pemecahan masalah kamu. Nah, untuk itu sebelum memulai kegiatan ini ada baiknya kita berdoa agar proses konseling kita berjalan dengan lancar. Paham ini? Jadi sebelum memulai baiknya kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, Mei. Nah, dalam kegiatan ini, dalam kegiatan konseling ini ada asas-asas yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama itu asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelaan. Nah, dalam asas kerahasiaan itu, dalam kegiatan ini kita harus merahasiakan apa yang terjadi di ruangan ini. Paham? Paham ya? Nah, ketika teman-teman menanya, "Mei, ngapain di ruangan Pak Hendra? Apa yang dibahas dengan di ruang Pak Hendra?" Kamu cukup diam dan katakan ada keperluan saya dengan Pak Hendra, oke? Nah, Bapak juga tidak akan menceritakan permasalahan yang kamu ceritakan dengan Bapak dengan teman-teman Bapak. Paham? Nah, dengan adanya kamera segala macam, ini hanya untuk dokumentasi. Paham? Yang kedua, asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan itu apa, Mei? Asas keterbukaan itu dalam konseling individu ini kamu harus terbuka menceritakan permasalahan kamu, tidak menutup-nutupi permasalahan yang kamu alami, ya. Yang ketiga, asas kesukarelaan, di mana Mei datang ke sini tanpa paksaan Bapak, tanpa paksaan orang lain, tanpa paksaan siapa? Bu Sari, wali kelasmu, pokoknya sukarela Mei datang ke sini. Oke? Nah, di sini dalam konseling ini, dalam kegiatan ini kita harus ada kesepakatan waktu nih. Harus ada kesepakatan waktu. Nah, menurut Messi 30 sampai 40 menit cukup ya waktu kita? Cukup? Yakin cukup? Yakin? Hah? Belum yakin. Nanti setelah 30 sampai 40 menit 40 menit kita selesai. Seandainya Mei mau konsultasi lagi dengan Bapak, ada yang perlu bicarakan, mungkin setelah zuhur bisa. Oke? Oke ya? Baik. Nah, di dalam kegiatan ini, Mei, Bapak beberapa hari ini mendengar kabar kamu di kelas ingin pindah kelas. Ingin pindah kelas. Kamu sekarang kan 10 boga? 10 boga 2, mau pindah ke 10 boga 1. Kenapa itu? Boleh cerita dengan Bapak?
alasan kamu pengen pindah kelas, kenapa? Gak apa-apa, ceritakan saja. Jadi itu gini apa, Miss itu kelas terpojoki di situ tuh. Di mana? Di Bogor 2 itu. Jadi Terpojok? mainnya, iya, jadi mainnya sirkelan. Jadi kan misalnya main gabung ke sirkel ini. Nah, Miss itu udah mencari topik kan, apa dekat dengan mereka, tapi apa jarang kayak di dia gitu. Tapi sirkel sebelah sini satunya kayak ditanya Pak sirkelnya. Jadi di kelas Sirkelnya si April. Nah, kalau misalnya gabung juga. baik. Oke, Bapak tahu perasaan Mei. Jadi di kelas itu merasa apa ya, terisolir lah ya. Jadi terisolir, tidak ada teman, benar? Nggak ada teman sama sekali. Nggak ada. Satu pun nggak ada teman. Di kelas itu nggak ada teman sama sekali. Nggak ada. Apartemen semuanya di Boga 1. Di Boga 1. Nah di kelas itu circle-circlean itu sebelumnya udah diketahui belum sama wali kelasmu? Belum. Tapi mereka udah coba belum ya kamu ngedekat dengan mereka, bergabung dengan kelompok-kelompok mereka, bergabung dengan teman-temanmu? Udah, tapi circle satu ini ngomong. Katanya kalau sama Messi itu kurang cocok. Kalau sama Messi kurang cocok. Dalam satu kelompok itu berapa orang sih biasanya? 6 orang, Ya, 6 siswa. Semuanya cewek. Semuanya cewek, nggak ada laki. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Menurut Mei ya, mereka tidak menerima Mei, ya kan? Tidak menerima Messi gitu kan? Perasaan Messi aja, apa memang faktanya demikian? Fakta. Kamu lihat dari mana fakta? Soalnya ada teman akademis kan, namanya Fania. Nah, Fania tuh mencoba menanyakan salah satu di antara mereka. Terus katanya, apakah benar di sini di kelas bisa di kelas? Kata dia, astagfirullah tidak. Terus apa? Kami ini kalau sama Messi kurang akrab aja, kurang cocok. Oh gitu. Itu Pania kelas 10? Boga 1. Nah, Pania itu maaf. Bisa percaya nggak omongan dia? Bisa. Kenapa bisa percaya? Ya karena kami tuh udah akrab gitu. Dari kecil? Enggak, dari kecil dari pas MPLS sampai depannya. Satu kampung? Enggak, satu kampung. Pernah SMP bareng nggak? Enggak. Jadi kenalnya di SMK 3. Iya. Selain Pania ya, yang ngomongin kamu nggak diterima di kelompok kamu itu siapa? Di kelas kamu itu siapa? Yang kalau Messi mah kita nggak enak ngobrolnya, nggak nyambung ngobrol, pasti gitu kan ngomongnya. Nah, selain siapa Pania yang ngomongin kamu kayak gitu siapa? Enggak ada, cuma Fania doang. Nah, berarti kan maaf ya nih. Kenapa harus percaya dengan satu orang? Kenapa kamu nggak cari kebenarannya dengan coba mendekatkan diri dengan teman-temanmu, berkomunikasi dengan baik dengan teman-temanmu? Kenapa nggak seperti itu? Ya karena kata mereka juga kondisi di buku satu juga katanya gini. Percuma kalau misalnya ngomong jangan juga jangan pun mencintai sih. Ngapain gini itu juga kalau misalnya ngomong. Karena kamu nggak menggabung, ini? Enggak, bukan. Nanti adanya misi itu di dibentakin gitu, terpojokin gitu. Dia kan sih kawan, namanya tuh gengan gitu loh. Iya. Tapi kan gengan. Jadi gengnya April sama gengnya siapa? Carmen. Cewek semua itu. Tapi udah coba Mei. Nih ya, mereka lagi ngumpul, lagi ngerjain soal, lagi ngerjain tugas. Kenapa enggak? Tanya nih, apa kabar kamu? Pelajaran ini udah selesai belum? Tugas ini udah selesai belum? Udah pernah belum? Mencoba ngobrol kayak gitu. Nah, kenapa nggak coba, Mei? Enggak, kalau misalnya kalau nggak pantas ya udah. Jadi kamu itu sebenarnya nih, menurut Bapak ya, kamu nggak bisa nih mengungkapin apa yang kamu rasakan, apa yang kamu perlukan dengan kelompok kamu itu dan dengan kelas kamu itu. Menurut Bapak gitu nih, kamu nggak ada keberanian untuk mengungkapin apa yang kamu rasakan dengan di dalam kelas kamu itu. Mungkin ada, Bapak yakin ada teman-teman yang menerima kamu, tetapi kamu tidak bisa tidak bisa berkomunikasi dengan mereka secara langsung ya. Menurut Bapak itu, karena gini Mei,
Nggak mungkin dalam satu kelas itu benci kita semua. Pasti ada teman-teman kita. Ada kan? Namanya Nadia. Nadia tuh kan biasanya udah berteman kan dia. Hmm. Tapi dia tuh kalau diajak ngobrol main HP jadinya nggak enak. Tuh. Jadinya Kenapa? nggak enak. Nanti Mei, kenapa kamu ngejudge siapa itu? Nadia itu nggak enak ngobrolnya. Ya karena kalau misalnya sudah ngobrol tuh kan, terus dia kan main HP. Mungkin karena Messi main HP. Enggak, Messi tuh main HP, Messi ngajak ngobrol. Nah. Dia malah scroll TikTok terus pas udah ditanya dia malah jawab, hah? Oh gitu. Jadi kan gimana ya kalau berteman kan dia main HP gitu. Oh iya sih. Kita asik ngobrol, dia yang teman kita main HP, yang kita obrolin nggak Kan nyambung. nggak sopan. Oke, mantap. Itu nggak sopan. Selain siapa namanya? Yang temanmu tadi, yang kalau diajak ngobrol main HP? Ya. Nadia. Selain Nadia, Indah. gini Mei. Kamu kan terpilih sebagai ketua kelas di kelas itu, ya kan? Berarti terpilihnya kamu itu dengan voting, iya nggak sih? Dengan pemungutan suara kan? Benar nggak? Benar, tapi dengan alasan. Oh, gimana itu? Jadi pemilihan ketua kelas itu aku sama Rizky. Ah, Nah, jadi sebelum pemilihan ketua kelas, si Rizky itu udah manggil guru. ah. Dan mereka tuh nggak suka kalau Rizky itu manggil guru karena Rizky itu bukan siapa-siapa, bukan ketua kelas. sebelum pemilihan ya? Ya, makanya tuh Rizky itu manggil guru. Jadi dia aku nggak suka. Rizky itu kalau udah jadi ketua kelas udah dia rajin manggil guru. Jadi Oh, dengan alasan, jadi kita ingin menyesuaikan. oke. Jadi sebelum terjadi pemilihan ketua kelas, Rizky yang mana sih? Ada Rizky Rangga. Rizky Rangga yang pernah waktu bapak konseling bimbing klasikal dulu dia yang ngoperasin komputer ya? Iya. Yang duduk paling depan ya? Yang pramuka bukan sih? Iya kan? Yang lebih tahu. Nah, ya benar-benar. Nah, sebelum pemilihan itu wali kelas itu siapa? Musari. Masih Busari. Nah, yang ada ide untuk pemilihan ketua kelas itu siapa? Enggak ada. Gak ada. Enggak ada. Cuma Musari itu ngomong gini, siapa yang menjadi ketua kelas, siapa yang jadi bendahara. Oh, siapa yang mau jadi ketua kelas, siapa yang mau jadi bendahara? Iya, maju. Maju dan kamu maju. Terus dipilih. Iya, sedikit nggak dipilih. Sedikit nggak dipilih. Pemilihannya dengan apa, Mai? Voting. Voting, Kan tunjuk jadi tangan. Cewek satu, cowok satu. Tunjuk tangan apa? Apa itu? Dipilih kayak pemilihan umum. Nggak ditunjuk tangan gitu, siapa yang di situ, apa yang terbanyak siapa gitu. Waktu itu pasangan kamu siapa? Rizky. Rizky. Oh. Jadi mereka itu nggak suka dengan Rizky awalnya ya? Karena Rizky sering manggil guru ketika guru belum masuk kelas tapi sudah bel dan dipanggil sama Rizky. Padahal Rizky pada saat itu belum ketua kelas dan dilakukanlah pemilihan ketua kelas dan terpilihlah Messi. Bagaimana pengalaman Messi selama jadi ketua kelas di kelas itu? Ya, nggak pernah dianggap. Kok nggak pernah dianggap? Jadi mereka itu bertumbuh sama si April terus kan, kalau misalnya April itu mana sih, Mei? April loh Bukan yang Ocha. bukan April tuh yang itu lah, bapak nggak tahu sih. Lupa bapak. April yang di paling belakang waktu kita Iya, ujian belakang yang itu. paling berisik. Iya, yang suka Oh, cerit-cerit oh. yang kayak anak kecil Iya gitu. iya April ya. Nah itu si April terus mereka takut sama April. Kenapa paling takut sama April? Karena dia teriak-teriak gitu ngomongnya kali. Gini Mei, jangan karena satu orang kamu jadi nggak bisa bergaul dengan semua teman kelasmu. Berarti kan kamu ini di kelas itu bukan takut sama semua temanmu, tapi takut sama April jatuhnya. Apa sih? Nggak takut sama April. Nah, bertanya Bapak, apa sih yang kamu rasakan ketika mau bicara, ketika mau ngobrol, ketika mau ngumpul dengan temanmu, ketika mau bersosialisasi di kelasmu itu apa yang kamu rasakan? Sebenarnya apa yang kamu rasakan? Apakah saya diterima nggak ya ketika gabung dengan kelompok si April? Saya diterima nggak ya ketika gabung sama kelompoknya si Ocha? Pernah nggak kepikiran kayak gitu sebelum mengungkapkan perasaan kamu? Pernah. Jadi ketika mau mengungkapin pendapat, mau berteman, mau bersosialisasi, apa yang kamu rasakan? Ya kan
Menurut Bapak itu hanya perasaan, Mei? Enggak, emang fakta. Nggak apa-apa. Jadi ketika mau berteman lagi, Messi, udahlah, pasti mereka nggak menerima Iya, Messi. iya emang. Jadi Messi kan gak bawa satu. Terus satu tuh kita yang udah Mei pindah aja. Kamu di bukan lu makan hati kan? Siapa yang ngomong? Nah, ada. Bukan Pania. Bukan. Kan Pania itu sekretaris ketua kelas. Ya? Ketua kelas. Ketua kelas. Ya? Menurut Bapak, ya jatuhnya kamu ini merasa terisolir di kelasmu, merasa menyendiri di kelasmu, merasa nggak ada kawan di kelasmu, benar nggak Mi? Nah perasaan-perasaan itu harus dihilangkan Mi. Dihilangkannya dengan ada teknik itu namanya assertive training. Pernah dengar? Nggak pernah. Jadi assertive training gitu nih, kita itu diajarkan, dilatih bagaimana cara kita mengungkapkan pendapat dengan lawan bicara, mengungkapkan apa perasaan. Apa yang dirasa? Iya, jadi apa yang kamu rasakan bisa kamu ungkapkan, tapi tidak merugikan orang lain. Paham nggak maksud Bapak? Kamu bisa mengungkapin perasaan kamu, bisa ngomong, bisa berinteraksi dengan langsung, tapi tidak melukai hati temanmu yang dengar kamu ngomong. Itu assertive training nih. Nah, Bapak nanti ada videonya, nanti Bapak tayangkan. Tapi sebelum ke sana, ada Pak pertanyaan satu lagi dari Bapak. Apakah ya ini dalam hal kamu menyendiri seperti itu, ada nggak kenyamanan tersendiri bagi kamu nih? Ketika kamu sendiri di kelas, mengerjakan tugas sendiri, mengerjakan apa-apa sendiri, ada nggak rasa kenyamanan tersendiri di diri Messi? Enggak, di diri Messi. Ini kan kelas, Bapak kan ngawas nih dulu di kelasmu ya, minggu kemarin. Apa namanya? Ulangan. Bapak perhatiin loh nih. Bapak perhatiin, orangnya merhatiin Bapaknya. Teman-temanmu yang lain berinteraksi satu dengan yang lain. Tapi Bapak lihat Messi nggak berinteraksi sama yang lain, fokus saja dengan soal. Apa itu udah jadi kenyamanan sendiri untuk bagi diri Messi? Menyendiri itu nyaman. Ya, tapi teman-teman Messi nggak ada di situ. Menurut Messi, nggak ada teman-teman Messi di kelas itu. Tapi kalau Bapak tanya dengan teman-temanmu, mereka bilangnya nerima-nerima aja siapapun yang mau berteman, siapapun yang mau berkawan. Ya, tapi terima, tapi gimana ya, kalau misalnya sama Messi tuh jalan tuh kayak aneh-aneh gitu. Perasaan kamu aja, Mi. Enggak, emang kayak gitu. Katanya pernah bilang juga benci kok satu kelas itu. Tapi ya ada orang yang pernah juga, kalau orang juga. Yang ngomong satu kelas tuh benci sama Messi siapa? Ya itu gitu loh, Kak, gimana ya, kalau dia orang tuh emang gak suka sama Messi karena ada alasan gitu. Apa alasannya menurut Messi? Kata si Nadia sih alasannya karena Messi tuh gak tegas. Terus kata kalau kami tuh katanya di Messi tuh ini gimana ya, katanya kurang gesit gitu, kurang ini. Sebagai ketua kelas kurang gesit. Iya katanya sih gitu. Menurut Messi benar nggak gesit? Menurut Messi juga capek, dia orang udah bilang kan sering masuk dulu ini. Jarang tuh lama kalau misalnya April yang ngomong sering masuk. Cuma bilang aja sama April, kenapa kamu nggak jadi ketua kelas? Nah itu makanya tuh si April tuh cuman ini berani itunya aja kan, ngomongnya aja. Tapi kalau Ngomongnya. sama guru sama itu dia takut. Nah, Mei, Bapak di sini ada video tentang apa namanya cara berasertif. Cara bagaimana kita mengungkapkan perasaan kita, mengungkapkan apa yang ingin kita bicarakan dengan teman agar kita diterima di lingkungan kita. Nah, ini video tentang berbicara bagaimana cara berasertif. Asertif itu tahu nggak nih? Asertif itu bagaimana cara kita mengungkapkan pendapat, cara kita bersosialisasi, cara kita berinteraksi dengan teman kita, gitu. Nah mungkin menurut Bapak kamu ini mau mengungkapin itu susah, benar nggak sih, Mi?
Mau ngomong itu jujur, kamu tuh sebenarnya pengen kan gabung? Masih iya enggak? Karena kamu berpikirnya dari awal mereka sudah benci kamu. Benar nggak? Gini Mei, menurut Messi, seandainya nanti Messi pindah ke Boga 1, apakah Messi akan diterima? Terima, banyak malah. Belum tentu Mei. Kenapa kamu nggak berpikir seperti itu di kelas kamu? Kalau saya berani membuat pendapat, pasti saya akan diterima di kelas saya. Itu kan perasaan-perasaan gak enak itu timbul dari diri kita sendiri, Mei. Itu, Mei. Benar aja. Contoh ya, dulu sebelum kita nonton video ini, Mei, dulu Bapak itu pertama kali datang ke SMK 3 ini, Bapak kan sebagai guru baru di SMK 3 ini. Mau gabung ke circle-nya Pak Juan, Pak Riza, Pak Rohim, terus ibu-ibu ini, Bu Iis, Bu Dini. Apakah Bapak bisa langsung gabung? Enggak. Bapak nggak bisa langsung gabung, Mei. Tapi harus ada keberanian Bapak untuk gabung dengan mereka. Tapi seandainya Bapak terus berpikiran, saya nggak mungkin diterima di circle-nya Pak Juan, saya nggak mungkin diterima di circle-nya Pak Riza. Itu terus yang menghantui diri Bapak, dan akhirnya Bapak benar-benar nggak bisa bergabung dengan mereka. Tapi coba ubah pola pikir itu dijadiin seperti ini. Saya bisa gabung dengan circle mereka. Mereka juga di sini belajar, mereka juga di sini hanya siswa. Materi yang disampaikan guru kita sama. Kita sama-sama di sini ini mencari ilmu, masih kelas 10, dan ingat dari lingkungan berbeda semua. Kita kan baru gabung di kelas 10 ini, Messi kan baru gabung, semua siswa itu dari berbagai macam SMP, baru masuk SMK 3. Dari berbagai macam SMP ini. Jadi dari berbagai latar belakang kumpul di satu kelas. Nah itu juga yang Bapak pikirkan dulu dengan Pak Juan dan Pak Liza. Bapak mikirnya, oh iya, Pak Juan dari dari Cengkeng, Pak Liza dari Bakung, Pak Rohim dari Kemiling, kemudian Pak Dadang dari dari Kangkung, ya kan? Mereka gabung di sini di SMK 3. Nah, dengan adanya Bapak di sana, kalau seandainya Bapak nggak bisa ngomong, nggak bisa ngungkapin apa yang Bapak rasain, Bapak lama-kelamaan akan terisolir juga. Bapak nggak bisa gabung dengan mereka. Ujung-ujungnya apa, Mei? Bapak sendiri yang rugi. Ruginya di mana? Ketika ada informasi baru, ketika ada pelajaran baru, ketika ada peluang-peluang baru, Bapak nggak bisa tahu karena mereka hanya ngobrol di sekitar mereka aja. Itu, Mei. Tapi Bapak coba ubah itu, Bapak coba beranikan gabung. Pelan-pelan aja, Mei. Pelan-pelan. Ajak satu ngobrol. Siapa selain April? Di circle April itu, di kelompok April itu siapa isinya? Orang-orangnya? Banyak. Ada 10, 20? 10-an ada. 10-an ada. Kenapa kamu nggak coba cari satu dulu ngobrol? Siapa nama siswa salah satu selain April? Di circle-nya April itu? Iya. Yang kamu anggap enak nih orangnya siapa? Enggak ada sih. Jadi dalam tuh gitu loh. Dia satu kan di situ cerita gitu. Terus nanti mereka tuh ini ngomong ke circle-nya. Tadi tuh gue tuh ini langsung koneksi gini. Begitu. Ya coba pelan-pelan ajak satu yang ngobrol, kemudian ajak lagi si ngobrol, lama-lama kamu bisa ngobrol dengan April. Buktikan, kita ini harus membuktikan bahwa kita itu bisa, ya. Nah, balik lagi video, kita tayangkan, oke? Jelas nggak? Edukasi bertemakan asertif kepada kalian semua. Video edukasi ini akan terdiri dari 2 video. Untuk video pertama, kita akan membahas tentang apa sih pentingnya asertif dan bagaimana caranya untuk menjadi asertif. Penasaran? Yuk langsung kita bahas aja. Sebelumnya, kalian tahu nggak asertif itu apa? Asertif adalah kemampuan mengkomunikasikan apa yang kita pikirkan dan rasakan dengan tujuan agar lawan bicara dapat memahami apa yang kita bicarakan tanpa harus menyakiti perasaannya.
Jadi tadi dijelaskan di video ini, apa itu asertif? Apa itu asertif? Baca nih. Kemampuan mengkomunikasi apa yang kita pikirkan dan rasakan tujuan agar lawan bicara dapat memahami apa yang kita bicarakan tanpa harus mengerti perasaan. Jadi berasertif itu kemampuan kita mengkomunikasikan apa yang kita pikirkan dan rasakan. Nah, maksud Pak Messi ini kita latih dengan assertive training ini supaya Messi bisa mengkomunikasikan apa yang menjadi tujuan pemikiran Messi. Itu Mei. Nanti supaya temanmu banyak, circlemu banyak, pelajaranmu oke, bisa berkomunikasi dengan lancar dengan teman-temanmu, bisa bersosialisasi dengan lingkunganmu. Lanjut ya. Apabila remaja tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik, salah satu dampak buruk yang mungkin terjadi adalah remaja tersebut dapat mengalami bullying. Kemampuan komunikasi yang kurang baik dapat mengakibatkan individu tidak memiliki lingkup pertemanan yang mendukung dirinya. Padahal, lingkup pertemanan tersebut dapat membantu remaja untuk menolak perilaku bullying yang terjadi di sekitarnya dikarenakan rasa persaudaraan yang kuat. Pada tahun 2018, sebanyak 41% siswa di Indonesia menjadi korban bullying. Sebuah penelitian mengatakan bahwa sikap asertif memiliki pengaruh sebesar 18,5% dalam menangani bullying. Oleh karena itu, remaja membutuhkan kemampuan komunikasi asertif ini untuk membantu mereka bersosialisasi dengan teman-temannya. Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi bisa dimulai dengan menjadi asertif. Contohnya, karena kamu tidak ingin berdebat, kamu lebih memilih untuk diam dan tidak menyuarakan pendapatmu. Tentu saja hal ini tidak baik dan dapat memecah hubungan yang sudah terjalin. Lalu, bagaimana caranya agar kita dapat berkomunikasi dengan baik untuk menyampaikan pendapat tanpa harus menyakiti perasaan orang lain? Hal pertama yang dilakukan untuk menjadi asertif adalah dengan memiliki mindset tujuan agar orang tersebut dapat mengerti apa yang kita katakan. Caranya adalah yang pertama, menyampaikan pendapat dengan lebih percaya diri, seperti mengekspresikan pikiran dan perasaan dengan jelas kepada lawan bicara. Contohnya nih, kalau kamu diajak pergi sama temenmu dan kamu ngerasa capek, bilang aja kamu capek, bukannya malas pergi-pergi. Yang kedua, jangan ragu untuk menolak atau berkata tidak pada hal yang gak kamu setujui atau gak kamu suka. Contohnya, ketika ada temanmu yang ingin meminjam uang untuk jajan, dan di lain sisi, kamu ingin membeli jajan untuk dirimu sendiri, dan uangmu tidak akan cukup untuk dibagi dua. Akhirnya, kamu memilih untuk menolak permintaan temanmu. Hal seperti ini mungkin akan membuat sedih lawan bicaramu, tapi hal seperti ini tidaklah salah kok. Kamu memiliki hak atas uangmu dan memilih untuk menguntungkan dirimu terlebih dahulu. Keadaan seperti ini bisa bersifat situasional ya teman-teman. Jadi gimana teman-teman? Sampai sini dulu, apakah sudah cukup mengerti? Hal pertama yang dapat dilakukan untuk berkomunikasi dengan tetap menghargai lawan bicara adalah tempatkanlah orang lain setara dengan diri kita. Ketika kita berbicara, pastikan kita tidak merendahkannya. Hal ini bertujuan agar lawan bicara kita tidak merasa terancam. Selanjutnya, pastikan ketika kita berbicara tetap menjaga kontak mata dan intonasi bicara kita agar lawan bicara kita merasa dihargai dan dapat menerima pesan yang kita sampaikan dengan baik. Yang ketiga, Terakhir, terdapat formula untuk menyampaikan pendapat kita. Formula ini jadi kesimpulan dari bagaimana cara kita berkomunikasi baik tadi agar kita berasertif tadi. Yang pertama, memiliki mindset tujuan agar lawan bicara kita dapat mengerti apa yang kita sampaikan. Paham? Jadi apa bacanya? Milikilah mengerti apa yang kita sampaikan. Jadi kata-katanya
harus efektif dan jangan bertele-tele. Ya, yang kedua baca. Jika kalian memiliki pendapat jangan lupa untuk mengutamakan Kesopanan. agar apa yang diperlukan tidak menyakiti lawan bicara. Oke. Nah, itu tadi video tentang bagaimana cara kita berasertif. Baik Mei, menurut Mei dari video yang kita tayangkan tadi, apa yang jadi kesimpulan Mei? Apa nih yang bisa Messi simpulkan dari video tadi? Nggak apa-apa digedein aja suaranya. Jadi Waktu komunikasi jangan bertele-tele. Terus jangan merendahkan lawan bicara, jangan menyerang lawan bicara. Oke? Nah, Mei, di sini Bapak ada kontrak perilaku. Kontrak ini bertujuan supaya Bapak bisa melihat bagaimana perkembangan kamu, ada lampiran lengkap itu, bagaimana pengetahuan kamu setelah diadakan konseling individual ini, kemudian apa tujuan yang harus kamu capai ke depannya, kemudian di kontrak perilaku ini. Nih, seandainya kamu bisa merubah kebiasaan kamu yang suka menyendiri, merasa terisolir, merasa dijauhi teman-teman, seandainya nanti bisa bersosialisasi dengan baik, Bapak di sini ada perjanjian, kamu minta apa, nanti Bapak kabulkan. Tapi dengan catatan, kamu harus bisa bersosialisasi dengan teman-temanmu. Itu yang pertama. Kedua, seandainya kamu di dalam 1 semester ini tidak bisa bersosialisasi dengan baik pada teman-temanmu, tetap merasa dijauhi, merasa nggak ada teman, nah itu ada punishment untuk kamu, ada hukuman untuk kamu. Oke? Deal ya. Nah ini format LKPD-nya dipegang dulu. Nanti kamu isi, tapi nanti kamu isi, gak apa-apa diisi setelah pelaksanaan ini, gak apa-apa, terus dikumpul dengan Bapak ya. Mei, jadi kegiatan kita sudah mau memasuki tahap akhir kegiatan. Nah, di dalam konseling individu ini tadi ada beberapa hal yang kita rangkum dalam kegiatan kita ini. Pertama, Bapak melihat kamu di kelas itu sering menyendiri, ya kan? Dan kamu mengungkapkannya. Kenapa kamu menyendiri? Sudah kamu ungkapkan tadi, karena kamu merasa apa? Gimana? Dipojokin sama teman-temanmu. Nah, nggak ada teman. Nah, kemudian Bapak lakukan assertive training dengan Messi. Harapannya dalam kegiatan ini, dalam kegiatan konseling ini, dengan menggunakan teknik assertive training ini, Messi kedepannya bisa bersosialisasi, bisa mendapatkan kawan, bisa mengungkapkan permasalahan Messi, bisa mengungkapkan pendapat Messi secara langsung dengan teman-teman Messi, tetapi dengan catatan tidak menyakiti hati orang lain. Apa nih kesimpulan telah Messi ambil dalam kegiatan ini? Kesimpulannya ya itu kita nggak boleh kalau misalnya ngomong sama orang, nggak boleh ngebentak, nggak boleh bertele-tele. Kemudian harus berani mengungkapkan apa yang kita rasakan dan apa yang kita nggak suka. Mantap. Jadi harapan Bapak, Messi udah bisa berkomunikasi dengan baik dengan teman kelasnya. Jangan berpikiran semua teman kelas itu benci saya. Coba ubah mindset itu, cara berpikir itu diubah. Ya, harapan Bapak setelah melakukan konseling ini, Messi berubah, Messi bisa berkomunikasi dengan teman Messi. Ingat mereka itu sama-sama siswa, sama-sama belajar, sama-sama makan nasi. Apa yang mesti kita takutkan? Yang kita takutkan itu adalah
kenapa diri kita tidak bisa mengungkapkan pendapat? Ya, nah kamu harus dari sekarang harus berani mengungkapkan perasaan kamu, harus bisa mengungkapkan pendapat kamu, harus bisa bersosialisasi, berinteraksi dengan catatan tidak menyakiti hati orang lain. Ketika ada temanmu duduk sendiri, ketika ada teman mengerjakan tugas, nggak apa-apa ngobrol aja. Siapa namanya siapa tadi? April. Boleh nggak gabung? Kalau mereka ke kantin, kalau mereka ke perpus, ikut aja gabung. Nggak mungkin mereka langsung, awas mas. Nggak mungkin, ya? Tapi kalau misalnya ke oncat itu aja. Apa kan ini? Ya, mengisi gitu. Iya toh? Iya. Itu ngomong gitu. Berarti bukan April ya dong? Bukan, kalau April sih nggak tahu. Kan kayaknya nggak tahu kemana. Oh, kalau bisa ngomong gitu. Ya, jadi gitu Mei. Kegiatan konseling kita setelah berakhir. Yang pertama, Bapak ucapkan terima kasih atas kehadiran Messi dan Bapak. Seandainya nanti Messi membutuhkan mau berkomunikasi lagi dengan Bapak, silakan ke ruangan BK, silakan temuin Bapak. Kalau nggak bisa dengan Bapak, ada Bu Mira, ada Bu Dini, bisa juga dengan Bu Sari. Oke, masalah pindah kelas nanti, coba kamu terapkan apa yang telah kita pelajari dalam konseling ini di kelasmu. Jangan dulu pindah kelas nih. Pindah kelas itu bukan solusi terbaik, tapi jadikan dirimu diterima di kelasmu itu solusi yang terbaik. Ya. Jadi kita harus berani, harus bisa bersosialisasi, kemudian coba berinteraksi dengan baik dengan teman-teman ya. Jadi terima kasih, sekali lagi terima kasih. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bisa berdampak positif kepada kehidupan Messi ke depannya. Oke, Mei? Nah, sebelum mengakhiri, baiknya kita berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Mei. Silakan kembali ke kelas.